merupakan salah satu wujud persembahan sakral masyarakat Indo Bali yang berbentuk susunan aneka buah-buahan, jajanan tradisional dan hasil bumi yang ditata menjulang tinggi di atas tulang. Gebogan melambangkan ungkapan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas limpahan rezeki dan keharmonisan alam semesta. Selain bernilai religius, gebogan juga mencerminkan keindahan estetika, ketekunan serta kreativitas perempuan Bali dalam menjaga tradisi leluhur. Dalam pelaksanaannya, gebogan sering diarak dengan anggun oleh para wanita saat upacara keagamaan di pura, menjadi simbol keseimbangan antara seni, spiritualitas, dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Papan nama dan gebogan dari Kecamatan Belah Batu diiringi oleh gamelan Gong Solo yang merupakan salah satu barongan gamelan khas Bali yang memiliki nuansa lebih manis dan penuh kedalaman rasa. Berbeda dengan gamelan Gong Kopiah yang dinamis dan keras, Gong Suling didominasi oleh suara suling yang berpadu harmonis dengan instrumen gamelan sederhana, menciptakan suara hening, sakral, dan menyejukkan jiwa. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan yaitu barisan Sekekidul yang merupakan kelompok seni tradisional yang berperan dalam melantunkan hidup yang suci sebagai bagian dari pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali. Hidup yang dibawakan berisi pujian, doa, serta ajaran moral dan spiritual yang bersumber dari sastra keagamaan Hindu Bali. Sekekidul tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin upacara, tapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai religius, etika, dan kearifan lokal. Oleh Marganyun Semaradani, yang merupakan kemampuan dinamis antara semangat heroik gamelan Belagaya dengan nuansa lembut. Di tengah suasana alam yang tenang dan asri, Pesraman hadir sebagai oase kedamaian jiwa, dikelilingi pepohonan hijau yang rindang serta lantunan suara alam yang menyejukkan setiap sudut Pesraman, memancarkan keindahan yang sederhana namun penuh makna. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta terasa begitu nyata di tempat ini. Senyum tulus, sikap saling menghormati, serta kebersamaan yang hangat menjadi bagian dan keindahan yang tak terpisahkan. Pesraman bukan sekedar tempat belajar, melainkan ruang untuk menemukan jati diri, memperdalam spiritualitas, dan merasakan kedamaian sejati. Para hadirin yang berbahagia,
Melintas di hadapan hadirin sekalian, barisan Jegek Bagus yang merupakan generasi muda di Bali yang bertujuan untuk menumbuhkan peran aktif pemuda-pemudi dalam pelestarian budaya, pariwisata, dan nilai-nilai kearifan lokal. Jegek melambangkan sosok perempuan Bali yang anggun, cerdas, dan berbudaya. Sedangkan Bagus mencerminkan pemuda Bali yang berwibawa, berpengetahuan, dan berkepribadian luhur. Lebih dari sekedar penampilan, Jegek Bagus dituntut oleh memiliki wawasan budaya, etika, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda yang mampu menjadi teladan dan datar daerah yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Bali. Berhias khas Bali ada Payas 1, Payas Mak, Payas Bodi Bekasi, dan Payas Alam. Di sebuah padukuhan yang penuh wibawa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Lohayu Sekali. Parasnya sebagai bunga yang sedang mekar, tutur katanya lembut dan pikirannya tajam. Kecantikan dan kebijaksanaannya tersiar hingga ke berbagai penjuru, membuat banyak pemuda datang untuk meminangnya. Hari demi hari, para calon suami berdatangan dengan membawa kelebihan masing-masing. Ada yang tampan dan gagah, ada yang kaya raya, ada pula yang pandai bersastra dan berbicara manis. Mereka datang dengan harapan dapat merebut hati Lohayu Sekali. Namun di balik senyumnya yang anggun, Lohayu Sekali menyimpan pertimbangan yang dalam. Baginya, memilih pasangan hidup bukanlah perkara rupa, harta, atau kepandaian semata. Ia mencari sosok yang mampu memahami jiwa, menghargai nilai kehidupan, dan berjalan seiring dalam suka maupun duka. Soritani berbijil siro hakrianu mada sudah nake mojo baik nimitanian sampun sida anu ini mariwentan ning Bali juga nimitanian belum lihat anu wong ngelis toayu katon pasiro Kriana mata udah Ramanila anu ini andia sudah sekalawan sira ayu sekali dia tadi mitanian kaya bagi saksa dia. Dan sampun ikut belum gusti dorosan rumah sebangga titian
Lungo Gusti wenten iki. Ring bali kulina. Cina yang titiang Gajah Mada dari Majapahit duduk bersila di balai bangku, menanggalkan sejenak keagungan jabatan. Percakapan pun mengalir hangat, tidak sekedar antara seorang panglima dan rakyatnya, melainkan antara dua insan yang saling menghormati. Ia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi juga ingin mendengar, memahami, dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan rakyatnya. Suasana sore itu terasa begitu damai. Suara burung yang kembali ke sarang berpadu dengan percakapan penuh makna. Dalam pertemuan sederhana itu tergambar bahwa kebesaran sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi juga pada kerendahan hati untuk mendekat dan menyatu dengan sesama. Sira kriana mada Hargi itu mariwuntan ning sari rani relibirat Rikahananing jagat bali kayu mangke Kedau kraman ina kelawan sira Yayu sekali Sakanikan sekilo rakrian madu kelawan silo ayu sekali. Bila Ayu Sekari menoleh, matanya bertemu dengan seorang mata Gajah Mada yang penuh ketulusan. Tidak ada lagi jarak antara paling besar dan seorang wanita desa. Yang ada hanyalah dua hati yang saling mencoba memahami. Bersih yang kilewo. Kuentan Nado ini pilih-pilih enak. Jangan balik lagi tuan. Di bawah langit semu, keduanya berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata-kata yang tinggi, hanya perasaan yang tumbuh dengan jujur dan sederhana. Uduh, Adi Ayu Sekari Idewo rasanya semua gelo nyarangan Idewo aduh ini mapan belilah karmu tulak kamu kewilwo tidak majapahit iya narosang sayang beli ini kalawan Idewo sing jemari kewala kene adi mapan beli sumur masak aor kerasman beli ini kalawan Idewo supo Idewo mopot buka tadi man pesan bobot Idewo ini ada merupa bebet bicang beli kalawan yang adi nyenawang yen supoi cening mas apa ngicening elek nako nang ramo nyen makos sujate nang ngrupake raosan do angon bukti pangidan beli kalawan yang cening ketemu uri kasih tuan nawak di Gusti yen sampuni kekati os lugu Gusti Durus sampun wali margi mutulak mereka ke Majapahit Pangyang titiang jaga ngemaan bobot nih kadi mangkin wah yang makan enak mamuit yaya tegi sira raker yang mata cuma jok wah kening wilwat itu kemarin Langkah perlahan
ia mulai meninggalkan keseraman. Setiap langkah terasa berat, bukan karena keraguan, melainkan karena ikatan batin yang telah terjalin. Ia tahu jalan yang harus ditempuhnya masih panjang, penuh tanggung jawab dan pengabdian. Halangin garbani dan gasih papan penyelar kawan sirah Suasana terasa begitu kita. Api pelita berpenuh lembut seakan menjadi saksi datangnya kehidupan baru. Tubuh kedua memimpin doa dengan penuh penghayatan, memohon restu kepada Sang Yang Widi agar kelahiran ini membawa berkah dan keselamatan. Lama kemudian, tangis pertama pun memecah kesunyian malam. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, membawa cahaya harapan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dialah Jamur, anak dari Gajah Mada, seorang yang tak diharapkan mewarisi keberanian, keteguhan dan kebijaksanaan ayahnya. mengingat kelamaan yang sudah berdapat. Ya telah berpihak. Mereka hadari ini bertanding jalan. Ibu, nawak kitiang matur yang peluguk ibu. Kitiang sampun ngeton, sampun yang bawa seni manusia. Ibu Roni pun telah terlamu. Ikedes, maka sami punika kitiang metaken dengan ibu. Sapu sireu maka sejati ini. Raman kitiang, ayah kitiang, lurus. Wacana. Udah. Ini jamu ini. Sing nyebelih. Ini dewa metakon buka keto maka sujati ini aja di dewa ini sing gadele. Pinaka patah amangku bumi ada di tu di Mojopahit. Nah kini jening nih. Ada paican aja di dewa merupa bobot polem nih. Kalau ngenam yang marah begini dewa, ya dewa ya kelakar ngolaki aja di dewa itu di tanah jauh nih. Inge, Ibu Agung, ya nasampun itu kadi pawacanan Ibu Bang ya. Di tiang jago bertilal, nilaran jagat Bali ini ngungsi mereka juga jogreng tanah jauh ini. Yang begitu dabang jenis. Mamit karamani resi roki jamu. Ya terkutuk. Hari wantan Jawa wetan ojo baik. Dengan restu dari ibunya dan doa dari tubuh kedang, Jamu memulai langkahnya. Dia meninggalkan peseraman yang selama ini menjadi tempatnya belajar dan tumbuh. Jalan yang dilaluinya tidaklah mudah, melewati hutan, sungai, lautan, dan berbagai rintangan yang menguji keturunan hatinya.
Namun setiap langkahnya dipenuhi keyakinan bahwa di ujung perjalanan ia akan menemukan jawaban dari pencarian. Di sepanjang perjalanan Jamong tidak hanya mencari ayah, tetapi juga menemukan jati diri. Ia belajar tentang arti perjuangan, kesabaran, dan keberanian menghadapi dunia. Yang luas, yang tantangan, ia lalui seakan membentuk dirinya menjadi pribadi yang semakin kuat. Jamong tumbuh sebagai anak yang lincah, cerdik, dan sedikit nakal. Sejak kecil, Jamong dikenal sebagai anak yang sulit diam. Kenakalan Jamong bukan semata karena ingin membuat onar. Di balik tingkahnya tersimpan keberanian dan jiwa petualang yang besar. Di balik kenakalan tersimpan kerinduan akan sosok ayah yang jarang ia temui. Seorang tokoh besar yang lebih sering berada di medan pengabdian daripada di sisi. Jamong perlahan membentuk dirinya. Dari setiap teguran ia belajar, dari setiap petualangan ia turun. Meski jalannya masih panjang, keberanian dan kecerdasan yang diwarisi dari ayahnya mulai tampak tersembunyi di balik sunyi. Seorang anak yang tak akan menemukan takdirnya sendiri. Roker anu madu ku bijil kayu mangkil lihat wong lari anu ing kene arebat atuh karpo sira. Wong lari gitu bersabar. Weh. Jadi bani cai ceramang yen maksud. Ampura Gusti, apa ampura? Magede cai magede. Sorry. Magede. Inge kita lungsur pamit. Hai. Oton kramani rakri namadu. Limihat bobat boleh anu rusumi paniro. Jening putra anak ini dewa. Benar. Bobat boleh ngaji aningi cen biangi dewa ni. Idewa ngawakan bangkit. Saat maku ane jani aji lakar mayuh angani dewa pangsing jai dewa muru gado papo malo dan duado disaliran di dewa ni. Weh, balik walau. Enak, amit akan di kanang, kirta pesudah malah ketekani amayuh keramani resi roki jamo. Jening kijamo di dewa. Nenek. Aji mayuh ki dewa apang nyedang suci nirmalo meriwan kening sarira. Mapan subuh sida untuk aji ki dewa nyapo. So di dewa madan ki jamo. Ni bebat boleh dengan anggo dasar. Ane jadi i dewa madan ki Arya bebat mangkanya sak sadia imitanian sira rakri anu mada nyiknahakan sutanira kayu mangki anu wikenya meriwan tanding jagat maju baik enak bebarung kelawan sira yayah tenana terus aja terus mai sering mai
Sira kena mata luar mujuk. Mari wonten wan sira. Samangkan dia. Oh.